Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorioris. Dan sekarang kita udah sampai di round ke-9. Dan gak kerasa kita udah sampai di akhir dari paruh musim pertama untuk MotoGP musim ini. Dan selama 4 race ke depan kita bakal bertarung untuk ngerebutin tim leader di tim Aprilia ini. Oke, di kelas sama masih unggul dengan jarak 26 poin dari Maverick dan Pecco masih di posisi ketiga. Dan persaingan di musim ini gue rasa relatif cukup gampang ya, karena sekarang pun kita udah bisa memiliki jarak yang cukup aman dengan jarak 26 poin. Tapi apakah bakal bertahan lama? Ya let's see aja guys ya. Di sesi kualifikasi Pecco Bagnaia meraih pole position, Maverick ketiga, dan sayangnya kita nggak bisa cukup bagus dan terpaksa mentok di urutan ke-8 dengan gap 0,590 dari pole position. Sekarang sesi sprint race, cuacanya basah, jadi balapan di sprint kali ini bakal berlangsung dalam kondisi wet race cuy. Kualifikasi aja di sesi cuaca kering kita masih kurang bagus, apalagi basah. Kira-kira bisa nggak nih kita finish atau mungkin tembus di 5 besar? Oke, langsung saja kita mulai sprint kali ini. Oke semua, dan inilah dia untuk round ke-9 sprint race event di sirkuit Sokol. It's on the way. Menuju tikungan pertama, entry corner, bertahan namun pasti, dan nampaknya oh my god, Jorge Martin terjatuh sebelah kiri kita dan nyaris saja menyeret Asep Surasep, namun kita masih mampu untuk bertahan. Kini tikungan kedua, tikungan ke green sideline, Asep masuk mengovertake rombongan pembalap, dan sekarang kita kembali di tempat start kita yakni urutan ke-8. Binder melebar, langsung kita overtaking, tapi di exit corner hampir saja Binder melawan. Sekarang Luca Marini ada di depan kita, dan buat info saja, di sebelum masuk di seri Kazakhstan itu biasa ada kita untuk menekan target tim kita ke depannya. Astaga, kita melebar. Sorry sekali kawan-kawan, dan terpaksa kita mengalah dulu supaya nggak kena hukuman dari MotoGP Steward. Oke, kembali di posisi ke-7. Kita overtaking Luca Marini yang merupakan rekan satu tim Asep di next season. Jadi karena kemarin banyak banget yang minta untuk kita kembali ke Yamaha dan ngebuat Yamaha untuk juara dunia. Oke, itu bakal buat rutin di setelah musim ini. Jadi next season kita bakal kembali ke pangkuan Yamaha. Itu berdasarkan peminat atau permintaan dari para penonton semuanya. Oke, gue bakal coba untuk ngembangin Yamaha dan bikin Yamaha jurdun di next season. Jadi kemarin sebelum masuk di seri Sokol ini, kita kan biasa ada kayak target tim yang akan kita build atau kita masuki di next season. Nah itu gue pilih Yamaha sebagai apa ya, kayak tujuan kita di musim depan itu berdasarkan keinginan kalian semuanya. Jadi gue bakal coba untuk ngebikin Yamaha juara dunia, karena waktu kita berlaga pertama kali di kelas MotoGP itu kita pakai Yamaha, dan jujur kita masih belum tahu pasti gimana cara berkendara yang bagus ya di kelas MotoGP. Alhasil Yamaha pun gagal kita bikin juara dunia. Nah sekarang kita udah banyak pengalaman, udah gabung sama Honda, KTM, Ducati, Aprilia, udah bisa untuk jadi juara dunia. Oke, dan kita ngedapetin satu poin dari MotoGP Steward. Kita agak melebar di tikungan tadi, dan kini Luca Marini melawan entry corner. Oh, Luca Marini sepertinya dia sedikit ngerasa kurang suka dengan kehadiran dari Asep untuk Yamaha di musim depan. Ini bisa aja AI-nya berpikir seperti itu, karena ini udah keren sih. Nah, sekarang nampaknya Binder kembali melawan, namun Asep bisa men-switch back dan nyaris saja Surasep memblok pas Luca Marini. YZR M1 akan kita kejar, tapi di exit corner ini bisa kalian lihat Yamaha itu di exit ini udah bagus ya, udah nggak kayak zaman pertama kali kita pakai Yamaha. Tapi masih saja kita yang paling unggul pakai Aprilia RSGP. Oke, entry corner tikungan ke-9, Luca Marini cukup melebar, kita ambil inside line, masih belum bisa. Kembali menuju tikungan ke-10, entry corner kembali. 4 putaran yang akan berlalu di MotoGP Sprint, dan sekarang sudah di lap kedua akhir, tepatnya di 2 tikungan terakhir sebelum lap ketiga. Update posisi Pecco pertama, Acosta kedua, dan Vinales di urutan ketiga. Sepertinya untuk
posisi pembalap saat ini sama dengan sesi kualifikasi tadi di tiga besar. First corner, Luca Marini masih mendefend dari inside line. Luca Marini mantan rekan tim kita di Honda Repsol, kini dia sudah berada di Yamaha. Apakah Luca Marini bakal bertahan sama Yamaha nanti di next season? Atau mungkin bakal kita gantikan, kita overtaking Luca Marini. Sorry sekali Luca Marini, kita juga perlu pengakuan supaya bisa diterima langsung oleh Yamaha. Dan juga melebar lagi dan kembali di SC corner. Oh, kontak terjadi kawan-kawan, sangat disayangkan. Dan Luca Marini kembali menyerang di tikungan kelima, kita beri ruang lagi. Sangat-sangat luar biasa aksi perlawanan dari Luca Marini sebagai pembalap YZR M1 atau penunggang YZR M1 dari tim Monster Yamaha Energy. Kita overtaking side by side hingga di tikungan ke-8. Kita melangkah shortcut, astaga, sorry sekali guys. Kita malah terlalu berambisi untuk mengovertaking, tahu-taunya malah ngepotong jalur, kampret banget kan. Oke, menuju tikungan di depan langsung kita overtaking Luca Marini dari inside line. Dan Luca Marini seperti akan datang mengovertaking, benar saja karena kita cukup melebar. Tapi di exit corner Asep masuk lagi dan lagi kita masih berduel. Sepertinya untuk masuk di 15 itu sangat mustahil bagi si Asep dalam kondisi wet race cuy. Mungkin gue bakal coba bertahan saja di tempat ke-6 sebisa yang kita lakukan. Kalau emang nggak bisa ya udah pasrah aja. Toh juga ini balapan sprint yang poinnya nggak terlalu ngaruh ke persaingan di klasemen. Soalnya emang ini poinnya sedikit banget cuy. Oke, first corner memasuki lap keempat guys. Satu lap lagi, MotoGP Sprint akan segera usai. Dan di belakang masih Luca Marini yang terus berusaha untuk kembali mengejar tempat ke-6 dari Asep Suraset. Tikungan 3 menuju tikungan ke-4, entry corner kembali. Perlahan masuk dan kini exit corner. Kita agak menginjak krep dan lupa gue cuy. Krep di MotoGP 24 tuh nggak bisa diinjek karena bakal licin parah dalam kondisi hujan. Dan tadi kita ngelakuin hal itu, astaga kok bisa gue lupa sih. Oke lah nggak apa-apa, yang penting kita bakal nanti bisa comeback di MotoGP Main Race Event yang diperkirakan bakal kering. Dan Marco Bezzecchi cukup menantang Asep Suraset dan kini Asep masih mampu mendefense. Luar biasa. Oke guys, 1,5 sektor tersisa untuk MotoGP Sokol Kazakhstan di lap terakhir di sesi Sprint Race Event. Tikungan ke-9, entry corner. Masuk perlahan. Kini 1 sektor lagi. Kita akan buru Luca Marini. Bisakah? 1 kesempatan lagi di last sektor. Inilah dia. Dan kita terlalu late break. Sehingga nyaris saja kita menabrak Luca Marini. Dan kini serangan dari Marco Bezzecchi datang. Namun Asep mampu masih defend. Last corner. Kita masuk bisakah? Dan nggak bisa. Oke, fix. Kita udah mentok di posisi 6 saja dan gagal mengalahkan Luca Marini di balapan sprint kali ini. Oke, nggak apa-apa, masih ada main race event yang kita bisa mencoba untuk balas dendam. Pecco menang, Maverick kedua dan Bigia ketiga. Acosta turun di luar zona podium. Fabio Quartararo di tempat ke-12. Firmin 10 dan di posisi belakang ada Alex Marquez yang mungkin dia tadi terjatuh dan dia masih bisa kembali untuk melanjutin balapan. Dua Marquez sangat kurang bagus di race kali ini. Dan di klasemen kita masih unggul dengan jarak 20 poin dari Maverick Vinales. Dan Pecco sekarang juga makin rapat dengan jarak 54 poin. Kalau kita langsung ngajak kita menuju ke sesi main race event di MotoGP Sokol Kazakhstan. Let's go. Hello to all of our audience and motorcycling fans. Dan akhirnya tibalah kita di sesi race utama atau MotoGP Kazakhstan. Untuk startnya masih sama. Pecco, Acosta, Maverick dan kita start ke-8. Dan untung saja di balapan kali ini itu cuacanya cerah jadi kita bisa lebih ngepush lagi ketimbang balapan sprint di cuaca basah. Oke, langsung saja kita mulai sesi main race event di round ke-9. Let's go. Just a few more moments and the Grand Prix will begin. Dan inilah dia round ke-9.
Main race event MotoGP Sokol. Lampu merah padam, it's on the way. Langsung saja kita full gas menuju first corner. Masuk perlahan dari sisi dalam, namun serangan dari Alex Marquez datang. Namun Asep Master berusaha mengejar dan akhirnya Surasep menempati posisi keempat. Langsung ketika mengovertaking mainnya Bastian ini nyaris saja Enia di overtaking. Dari inside line lagi kita blok pas Enia. Dan akhirnya Aprilia RSGP tembus di tempat ketiga. Namun sayangnya Maverick Vinales Top Gun mental dan sekarang di posisi ke-6. Francesco Pecco Bagnaia masih menjadi race leader. Fabio Di Gia menempati posisi kedua. Duo VR46 Academy Rider sekarang berada di depan dari si Asep Surasep yang merupakan wakil dari Indonesia. Namun meskipun kita dari Indonesia, dari Asia Tenggara, semangat balap kita tidak pernah padam. Bahkan sekarang pun kita udah bisa menjadi juara dunia berkali-kali kan. Oke, memasuki sektor ketiga gear, tikungan ke-10, entry corner kembali. Dan ini bisa kalian perhatikan sama-sama antara Pecco dan juga Di Gia sangat-sangat tampil bagus. Ya Allah, kita melangas shortcut. Saking kita maksanya pengen segera nyusul mereka, kita melangas shortcut cuy. Astaga, kasar sekali. Pantaslah kita dihukum untuk dikasih peringatan dari MotoGP Stewart. Masuk ke lap kedua, entry corner di tikungan pertama. Dari data yang ada, satu rider sudah crash dan dia out of the race. Crash dan keluar balapan itu hanya satu orang saja. Nah kalau yang crash tapi masih kembali lanjut balapan itu belum tahu pasti. Dan Asep kasar sekali. Manuver kita terlalu memaksakan diri sehingga kita nggak bikin benturan kepada Di Gia. Dan ini wajib diberi peringatan dari MotoGP Stewart. Jadi satu orang yang NC atau not complete atau out of the race yakni Tony Arbolino. Kalau yang terlibat itu gue belum tahu pasti siapa aja yang ngikut sama insiden tersebut. Oke, Di Gia kembali melawan guys di tikungan chicane atau tikungan S, tikungan 6 ke 7. Exit corner, backstride, dan kini gap kita dengan Pecco itu sudah mulai menjauh, perlahan menjauh. Sekarang 1,5 detikan. Kayaknya untuk kita ngedapetin posisi pertama di balapan Sokol kayaknya bakal cukup mustahil. Melihat dari segi lap time, Pecco kayaknya bakal lebih unggul telak daripada si Asep Surasep. Sementara itu, Maverick masih bertengger di posisi ke-6. Dia nggak ada improve dan juga nggak ada penurunan hingga sekarang di lap kedua. Ya kita doakan semoga Maverick bisa comeback. Minimal masuk di 3 besar lah ya. Supaya nggak terlalu bikin kita malu cuy. Waduh, kita ini masih menjadi pembalap kedua di tim Aprilia. Udah mau sok-sok ngatur si Maverick Vinales yang masih menjadi tim leader nih di Aprilia Racing Factory. Oke, nampaknya ini ya sudah mengovertaking Di Gia. Jadi sekarang pergantian pemain atau pergantian posisi sudah dilakukan oleh Enea untuk menempati podium 3. Kalau jarak kita sama pembalap nomor 3 itu di angka 0,7, 0,8, itu gue rasa kita masih aman juga di tempat kedua. Namun gap dengan Pecco itu semakin jauh 1,9 detik dan mungkin bakal makin jauh lagi cuy. Bahkan sekarang pun dilakukan dari si Pecco masih menjadi fastest lap of the race. Emang sangat mustahil untuk kita mengharapkan posisi pertama di balapan kali ini. Tapi ini masih panjang race, jadi gue rasa masih ada waktu untuk Asep. Balapannya lebih maksa lagi, lebih nge-push lagi. Apalagi ban depan yang dipakai sama si Asep ini itu ban dengan jenis kompon medium. Kenapa ban depan medium? Soalnya di Sokol ini jenis tracknya stop and go, jadi gaspol, rempol. Makanya di sini gue pakai komponen medium supaya pengereman itu lebih terjaga dan gak gampang lebar cuy. Semoga aja bisa kita improvisasi di beberapa lap ke depan. Oke, masuki lap keempat MotoGP Kazakhstan. First corner.
masuk kembali. Belum ada sebuah insiden yang kembali terjadi di lap pertengahan ini atau di pertengahan sekali ini. Gue rasa cukup semua pembalap, jadi nggak ada yang bermain kasar, nggak ada yang ngelakuin manuver aneh sehingga balapan untuk posisi tiap masing-masing balap masih terjaga cukup bagus. Ya mungkin di belakang ada sentuhan, tapi gue rasa nggak akan tercipta sebuah insiden. Nah sekarang kalau misal kalian amatin di 4 sektor yang ada di track ini, itu kita selalu kuat di sektor 1 dan juga sektor kedua. Seperti sekarang ini di tikungan 67 yang merupakan akhir dari sektor kedua. Dan kemudian memasuki tikungan 8 ini hingga last sektor kita kayak pelan cuy. Jadi kita memiliki kelemahan di sektor 3-4 di track ini. Sektor 1-2 kita kencang, tapi selebihnya ini kita lambat ya di sirkuit Sokol. Jadi gue rasa match kita ya cuma di 2 sektor itu yang mungkin perlu kita improvisasi. Namun misal kalian perhatiin sekarang ini gap kita dengan Peko makin rapat cuy. Tinggal 1,4 saja. Ya mungkin bakal lebih bisa deket lagi nanti di 2 sektor awal. Dan ini gue masih penasaran nih kira-kira berapa lap time yang akan kita dapetin setelah ngedeketin Peko nih guys ya. Oke, kita bakal cek dulu dan lap time kita ke 1 menit 35,204. Jadi masih agak lambat daripada Peko Bagnaia. Oke lah, ini gue udah mulai ngerti ritmenya di Sokol. Gue bakal lebih maksa lagi, lebih improve lagi. Barangkali ada kesempatan nih. Nah sekarang sektor 1 dan juga kedua sektor makanan kita. Oke, exit corner. Tikungan keempat menuju tikungan kelima, tikungan blind spot corner. Exit kembali menuju tikungan ke-6. Kita bakal lebih maksa kenceng di tikungan S ini. Langsung ambil inside. Oke, kayaknya agak ada kesalahan dan oke ternyata Peko juga itu dia ngelebar di tikungan ke-6. Gue rasa itu juga yang ngebikin kenapa gap kita bisa dekat sama Peko Bagnaia. Jadi murni ada ya mungkin emang ada improve kita meskipun sedikit, tapi juga ada Peko Bagnaia yang beberapa kali ngelebar di tikungan ke-6 dan gue rasa itu menjadi sebuah faktor kenapa sekarang gap kita bisa rapat kembali dengan Peko. 1,1 detik cuy gap kita gokil. Namun gap kita dengan Enea semakin jauh 2 detikan lebih. Dan tersisa 2 rider saja yang mampu bersaing untuk ngerebutin posisi pertama di race kali ini. Oke guys, ini gue makin semangat karena ada kemungkinan untuk kita ngejar Peko Bagnaia. Oke, exit corner, main straight, lap ke-6 kita masuki entry corner kembali. Tikungan 1. Masih Peko di tempat pertama. 1,1 gap kita yang sudah kita bikin saat ini. Oke, tikungan ketiga, nice sekali semakin rapat. Apakah bakal tembus di bawah 1 detik gap kita? Benar saja, luar biasa. Oh, Peko Bagnaia terjatuh di depan mata. Baru saja kita ingin ngejar Peko dan dia terjatuh di depan mata di tikungan keempat kawan-kawan. Sangat-sangat tidak terduga. Francesco Ducati rider asal Italia yang menjadi pole position memimpin balapan dari awal, sedari start dimulai hingga memasuki akhir balapan. Namun sebuah kejadian, sebuah hal yang tidak dia inginkan terjadi di lap ke-6 di sektor 1 tikungan keempat yang mana Francesco Bagnaia mengalami insiden dan mengharuskan dia terpaksa crash dan turun, menghilangkan kesempatannya, peluangnya untuk meraih kemenangan dan terpaksa kini posisi pertama ia serahkan kepada pembalap dari Aprilia Factory Racing asal Indonesia yakni The Black Mamba Asep Suraset. Nah kalau udah kayak gini otomatis jarak poin di kelas sama itu pasti bakal makin jauh cuy. Sekarang aja gap kita dengan Vinales itu sudah lebih dari 30-an poin. Dan sepertinya Yellow berkibar dan seseorang terjatuh. Apakah dia bakal NC? Dan benar saja Miguel Oliveira not complete
untuk balapan kali ini. Saya disangka baru tinggal 1 lap lagi, harusnya dia bisa bermain aman, tapi apa boleh buat, semua udah terjadi dan terpaksa Miguel Oliveira terjatuh. Oke, sekarang tikungan kelima dan entah kenapa semakin akhir, gue rasa RSG makin gacor cuy. Bahkan sekarang aja kita bisa menjadi fastest lap of the race. Dan sepertinya wakil dari Yamaha Riders yaitu Alex Rins out of the race juga. Nah, kembali ke pembahasan tadi soal RSGP yang makin kenceng nih. Padahal ini udah terakhir ya. Entah kenapa RSGP makin panas, makin gacor sih. Gue rasa ini dengan pilihan kompon ban yang sangat pas dan juga setup yang pas, plus juga dengan track yang cocok. Siapa sangka kita tahu-tahu di akhir-akhir balapan malah menjadi fastest lap of the race. Padahal di kualifikasi kita hancur parah. Gak bisa start dari baris pertama. Row kedua aja kita gak bisa cuy. Dan sekarang lah sektor 2 tikungan terakhir. Itulah dia tikungan terakhir untuk MotoGP Kazakhstan. Exit corner, langsung saja kita berselebrasi untuk standing. Dan inilah dia standing terlama, terjauh yang pernah kita lakukan di MotoGP. Akhirnya penutupan di seri Sokol sangatlah indah banget, sangat bagus banget bagi Asep. Ending dan plot twist yang sangat-sangat terhebat sekali yang pernah kita lakukan. Oke, Asep menang Peko 2 dan Enea ketiga. 3 riders out of the race. Ini masih bagus ketimbang kemarin di GP Catalunya. Tersisa 14 rider saja di grid setelah balapan selesai. Di klasemen, gap kita makin jauh dengan jarak minus 36 poin atas Maverick Vinales. Augusto masih di posisi paling akhir dengan mengoleksi 4 poin saja. Nah, race berikutnya kita bakal balapan di seri Assen, tepatnya di MotoGP Dutch atau di GP Belanda. Kalau dari hasil-hasil race sebelumnya di musim-musim lalu, kita cukup bagus dan kerap kali meraih kemenangan. Jadi gue rasa di Assen besok kita akan meraih kemenangan lagi untuk kesekian kalinya setelah balapan di MotoGP Sokol. Jadi oke semua, kalau gitu masalah itu udah sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Oke, thank you, bye, dan sampai jumpa. The end credits have now rolled on this Grand Prix with the top 3 taking to the podium for the customary prize-giving ceremony. It was an exciting race and these 3 champions gave us the most.